Aduh, kenaikan harga bahan baku emang paling banyak ditakutin sama pebisnis kuliner. Tapi ujiannya kan di situ. Kamu pebisnis, kamu harus kuat, sehingga harus cari cara gimana caranya bisa menyiasati kenaikan harga bahan baku ini. Beberapa tips berikut ini bisa kamu coba ya. Yang pertama adalah mencari alternatif bahan baku yang lain. Jadi kamu harus pinter-pinter nih mengenali di mana aja alternatif-alternatif bahan baku atau alternatif-alternatif supplier yang bisa kamu coba jajaki. Tapi jangan sampai mengorbankan kualitas dan spesifikasi produk yang selama ini kamu jaga, karena value produk kamu ada di situ. Yang kedua, mengurangi sedikit keuntungan. Ya, namanya bahan baku lagi naik, pasti itu nggak selamanya dan nggak terus-terusan. Jadi di periode naiknya bahan baku ini, coba berhati-hati dalam menentukan harga. Ya, nggak apa-apa kalau kehilangan sedikit keuntungan dibandingkan biasanya, tapi yang harus benar-benar diperhatikan adalah kira-kira kompetitor kamu lagi naikin harga juga atau enggak. Jangan-jangan kamu naik, kompetitor nggak naik, akhirnya konsumen lari deh ke kompetitor kamu. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang ketiga adalah menekan biaya-biaya produksi. Coba kenali lagi di titik-titik mana ya di sistem produksi bisnis kamu saat ini, ya tidak hanya produksi saja, distribusi, pemasaran, mungkin juga SDM ya, yang kira-kira ada biaya-biaya yang bisa dipangkas, bisa ditekan, sehingga penekanan atau pemangkasan biaya-biaya tersebut akhirnya bisa dilarikan untuk keunggulan biaya kamu secara keseluruhan yang akhirnya berdampak pada ternyata keuntungan kamu tetap bisa dipertahankan gitu ya, karena banyak sumber pengeluaran lain yang bisa diefisiensikan. Yang keempat, tingkatkan volume penjualan. Ya, kalau misalnya tadi kita bicara pengurangan keuntungan ya, misalnya marginnya jadi tipis nih, ya mau nggak mau berarti faktor kalinya yang harus diperbanyak. Artinya produk yang kamu jual itu harus jauh lebih banyak dari sebelumnya, sehingga kenaikan harga bahan baku ini pada akhirnya bisa tertutupi oleh jumlah penjualan yang banyak tadi. Tapi perlu diingat juga bahwa untuk melakukan strategi ini perlu langkah-langkah yang terukur juga. Tidak bisa serta-merta kamu lakukan tanpa perhitungan yang matang. Yang kelima, jangan lupakan wow effect. Wow effect ini adalah semua upaya yang bisa kamu lakukan supaya ketika konsumen melihat produk kamu, melihat brand kamu, itu langsung tadi ya muncul kesan wow gitu. Apa ini gitu. Bisa lewat produknya misalnya dibuat jadi lebih besar, atau misalnya kontennya ketika membuat konten produksi diambil dari sudut-sudut yang nggak terbayangkan oleh konsumen sebelumnya misalnya ya, tapi tetap dengan menunjukkan atau menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kamu, seperti misalnya kebersihannya, kemudian rasanya yang enak, atau misalnya kamu bisa angkat cerita bahwa bahan bakunya diambil dari petani-petani sekitar, atau mempekerjakan ibu-ibu gitu ya di lingkungan sekitar, dan seterusnya, banyak banget yang bisa diangkat jadi cerita atau hal-hal yang bisa membuat orang lain langsung tertuju pada produk kamu dan apa yang kamu tawarkan, sehingga pada akhirnya kita bisa lebih mengajak mereka untuk segera membeli produk kita. Yang keenam, bekerja sama dengan key opinion leader atau influencer. Ini udah banyak banget ya praktek yang dilakukan oleh brand-brand pada umumnya. Ini jadi salah satu cara atau strategi yang sangat efektif untuk bisa menaikkan minimal awareness ya. Minimalnya awareness terhadap brand dan produk kamu pasti meningkat, karena KOL dan influencer ini punya basis massa yang sangat kuat, yang syukur-syukur juga loyal gitu ya. Tidak hanya besar saja basis massanya, tapi juga loyal, sehingga apapun yang dikatakan oleh influencer atau KOL itu mereka besar kemungkinan untuk menurutinya. Kalau misalnya dia ngajak untuk membeli, berarti mudah-mudahan konversinya bisa lebih besar dari sebelumnya. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir, jangan lupa manfaatkan Reels dan TikTok. Ini dua medium pemasaran kreatif yang paling efektif saat ini. Coba deh di Instagram, di TikTok, itu semua konten itu punya peluang yang sama untuk mendapatkan awareness yang tinggi karena algoritmanya yang unik. Tapi tetap kamu harus perhatikan keunikan apa dari konten kamu yang bisa menarik perhatian banyak orang.
gitu ya. Coba benchmark gitu ya dari konten-konten yang lain yang viral, kemudian coba buat versi kamu sendiri, ditambah sedikit modifikasi yang tetap pada akhirnya menjual unique selling point atau hal-hal yang benar-benar unik dari produk kamu, yang berbeda dari kompetitor, berbeda dari pemain pada umumnya, yang akhirnya oh ini aku mau beli produk ini karena dia menawarkan ini. Itu benar-benar harus nyampe nih di dalam video pendek yang disajikan dalam Reels dan TikTok.